Halo, kali ini saya mau sharing bikin minuman tradisional. Nah, karena biasa saya suka minum rutin, sekarang udah lama nih, udah 2 tahunan saya nggak minum-minum lagi, kolesterol saya lagi tinggi. Karena sekarang pembantunya baru. Biasanya kalau setiap kali stoknya habis, saya beliin, mereka udah bisa bikin sendiri. Kali ini karena mbak-mbaknya belum pernah bikin, sekalian saya mau bikin lagi, dan sekalian saya sharingin. Untuk kunyit asam ini saya bikin untuk mencegah kolesterol tinggi. Biasanya waktu saya masih minum rutin, kolesterol saya cuma 168. Nah sekarang karena udah 2 tahun nggak minum-minum lagi, nah sekarang kolesterol saya bertambah nih jadi 249. Aduh, tinggi banget. Nah sekarang kita bikin ya. Sebenarnya kunyit itu adalah antiseptik. Dia banyak banget gunanya. Kalau saya untuk kolesterol, kunyit asamnya saya bikin dengan campuran daun salam. Nah, kalau yang untuk kewanitaan atau hygiene bisa ditambahin dengan daun sirih. Banyaknya tergantung, karena daun sirih sepet biasanya paling 10 sampai 15 lembar untuk porsi yang akan saya bikin. Nah, kalau untuk imun itu bisa ditambahin temulawak atau jahe merah untuk masuk angin. Nah, banyaknya juga disesuaikan aja, karena temulawak baunya tuh kencang banget. Paling kita tambahin 1 atau 2 bongkol temulawak dengan 1 kilo biang kunyit. Nah, untuk kali ini yang saya sharingin hanya untuk kolesterol saya ya, biar semua bisa bikin juga dan mencegah kita minum obat-obatan, karena obat-obatan kolesterol itu biasanya mempengaruhi hormon, apalagi bagi kita yang perempuan. Gak bagus kalau terus-terusan minum dari obat, dan harganya juga lumayan mahal obat kolesterol. Nah sekarang kita mulai bikin ya. Nah ini bahan-bahannya saya punya di sini biang kunyit 1 kilo. Biang kunyit ini beda dengan kunyit yang biasa kita bikin untuk bumbu. Ini biasanya ada di bongkolnya kunyit. Nah ini mata-matanya ini yang biasanya kita ketemu, dia tumbuh seperti tangan-tangan gitu yang kita ketemu di pasar untuk bikin bumbu masakan. Nah ini saya pakai 1 kilo. Karena untuk kolesterol jadi saya pakai daun salam. Ini panenan di rumah ya. Ini daun salamnya bisa 25 sampai 30 lembar. Terus biasa kalau kunyit asam saya sukanya pakai gula aren. Gula arennya untuk 1 kilo kunyit biang, ini saya pakai 1 pasang ya, atau 1 tangkep gula aren. Nah, namanya kunyit asam pasti kita perlu asam. Asamnya ini saya pakai asam Jawa. Ini 1 batang, isinya 150 gram. Nanti kita campur semua. Terus karena ada manis, ada asam, untuk kasih kick sedikit, jangan terlalu datar rasanya, kita campurin sedikit garam. Paling 1 sendok teh, nanti saya tambah garam. Untuk 1 kilo kunyit asam, saya butuh 5 liter air. Nah, di sini saya pakai panci yang lumayan besar. Karena untuk 5 liter air, ini udah 4 liter, dan 1 liternya ini nanti untuk ngeblender. Perhatiin ya, kalau untuk ngeblender kunyit ini, biasain aja pakai tempat yang udah biasa kita pakai untuk ngeblender kunyit. Karena kalau ngeblender kunyit itu nanti kalau udah selesai, ini susah dikeroknya, dia tuh nempel dan lengket. Jadi kalau bisa yang khusus blendernya untuk kunyit, ini udah kebiasaan untuk kunyit, udah nggak bisa hilang. Jadi selalu saya pakai kalau bikin bumbu pun, kalau yang ada kunyit saya pakainya ini, karena udah sekalian rusak, udah kuning semua. Nah seperti biasa bahan-bahannya akan saya siapin. Sebelum kita mulai, sertakanlah Tuhan dalam segala kegiatan, agar apapun yang tanganmu kerjakan Tuhan buat berhasil, dan makanan ini bisa diberkati dan menjadi berkat. Nah ini udah dibersihin, mata-matanya nggak apa-apa ya, memang nggak bisa hilang bersih semua. Tapi ini udah dibersihin, udah dikupas, udah dicuci. Kenapa saya bikin begini banyak? Karena setiap kali kalau bikin kunyit asam itu kayak perang dunia. Nyuci piringnya susah, terus elapnya semua pada kuning. Jadi kalau bisa saya bikinnya sekaligus banyak, terus nanti disimpan di kulkas. Ini kan udah ada gula jawanya atau gula aren sama garam. Ini bisa awet sampai 1 bulan. Saya setiap hari minumnya segelas kurang lebih 200 ml setiap hari. Ini sekarang kita masukin, kita blender sampai dia halus dengan bantuan air ya. Tadi di panci saya udah pakai 4 liter. Ini sekarang 1 liternya untuk ngeblender dan sekalian ngebersihin nanti dari blender si sisa-sisa kunyitnya. Ini saya sisain dikit.
Nah, ini kunyitnya udah di blender halus. Kita jadiin satu sama air yang tadi udah disiapin, yang 4 liter. Sama ampas-ampasnya ya. Nanti tinggal kita saring kalau udah matang. Nah, ini bisa dibilasin. Sekarang kita bisa suwir-suwirin daun salamnya. Yang pakai daun sirih juga boleh disuwir. Terus kalau yang pakai jahe merah atau pakai temulawak, itu bisa di blender bareng sama kunyitnya. Tapi perbandingannya jangan sama kunyitnya lebih banyak. Paling kalau jahenya masukin 20% sampai 25%. Temulawak juga gitu, karena temulawak baunya kencang banget. Ini sepasang gula arennya bisa dicemplungin. Asemnya juga bisa kita cemplungin aja jadi satu semua. Cuma dijadiin satu, digodok. Sama garamnya saya pakai 1 sendok teh. Udah, ini sekarang kita tunggu dia sampai mendidih. Terus kalau dia udah mendidih, kita kecilin 5-10 menit, selesai kunyit asemnya. Terus nanti kita diamin dulu sampai dia adem. Udah adem bisa kita saring. Setelah saring kita bisa botol-botolin. Terus kita simpen di kulkas. Nanti kalau setiap hari diminum dingin enak. Seger juga, ini kan ada asam, ada manis, ada sedikit asinnya dari tadi yang kita kasih garam. Nah, ini kunyit asam saya udah digodok tadi 10 menit, saya tunggu biar sampai adem. Kita mau saring, tangannya kuning semua. Ya, ini kan di sini ada ampas kunyitnya, ada ampas daun salam. Sekarang kita tinggal saring. Terus ini botol-botolnya udah disiapin. Kalau bisa yang beling, jadi kuningnya nggak ngiket di wadah. Kalau ada ya yang seperti biasa kita pakai, itu lagi aja yang dipakai, jadi jangan ngerusak semua. Ini kita saring. Ada asamnya juga. Udah, disaring aja sampai semuanya habis. Terus diwadahin ke botol, taruh di kulkas, awet sampai 1 bulanan. Nanti kalau habis bikin lagi. Udah ya, selamat mencoba. Selamat hidup sehat.